Nah, sekarang ke potensial air. Jadi potensial air ini tuh ada hubungannya dengan membran sel, pergerakan air ya melalui membran sel. Jadi potensial air itu sebenarnya kayak keadaan dari jumlah air dalam suatu tempat. Misalnya potensial air yang ada di dalam sel itu lebih banyak dibandingkan yang ada di luar sel, maka bisa dibilang potensial air yang ada di dalam sel itu lebih tinggi, atau larutan di dalam air itu hipotonik gitu dibandingkan di luar ya. Jadi potensial itu mempengaruhi keadaan si jumlah air yang ada di dalam suatu tempat. Nah, berarti ada hubungannya dengan osmosis gitu, yaitu pergerakan air dari keadaan yang lebih encer ke keadaan yang lebih pekat. Lebih encer yaitu hipotonik, di mana airnya lebih banyak dibandingkan zat terlarut, sedangkan hipertonik ini airnya lebih sedikit dibandingkan zat terlarutnya. Gitu, untuk menyeimbangkan tentunya terjadi osmosis ya, atau pergerakan air. Nah, jadi ada kayak kita kenalan dengan simbol ini itu C tulisannya, artinya water potential atau potensial air. Satuannya kPa atau kilopascal atau tekanan gitu ya, ada tekanannya. Jadi di sini ada kayak garis bilangan, semakin ke kanan sampai ke titik 0 itu makin ke kanan berarti keadaannya makin cair, artinya hipotonik ya. Atau kalau misalnya sudah sampai 0 itu bisa dikatakan air di dalam suatu tempat itu murni, artinya kayak nggak ada zat terlarut gitu, jadi benar-benar air. Jadi polnya itu cuma sampai 0 ya, nggak ada yang sampai kayak garis bilangan makin ke kanan kayak 1 sampai ke berapa gitu. Jadi paling mentoknya tuh 0, paling murni, air murni itu 0. Nah, berarti semakin ke kiri ini tuh semakin pekat larutannya, artinya zat terlarutnya makin banyak atau hipertonik gitu ya. Jadi makin minus berarti makin menunjukkan suatu tempat itu punya potensial air yang rendah gitu, atau banyak zat terlarutnya. Jadi di sini bisa dibilang kalau psi-nya sama dengan 0, maka bisa dikatakan airnya murni. Nah, untuk lebih memperjelasnya lagi, misalnya ini ada contoh kayak ada suatu tempat gitu ya, A, B, dan C. Digambarkan kalau A itu dia psi-nya minus 10 kPa, terus yang B itu minus 500 ya, terus kalau yang C itu minus 250 kPa. Nah, terjadi perbedaan nih potensial air. Nah, untuk menyeimbangkan ketiga tempat ini, karena mereka berbeda potensial airnya, maka pergerakan airnya gitu ya, dari konsentrasi yang hipotonik ke hipertonik gitu ya. Jadi kemungkinannya yang pertama dari air yang tempat A ya, yang paling hipotonik ke C gitu ya, karena kan C lebih hipertonik dibandingkan A ya. Terus nanti yang pergerakan air C bisa bergerak juga ke B, karena dibandingkan dengan B, C masih hipotonik gitu ya. Atau kemungkinan yang kedua bisa pergerakan air dari A ke B gitu ya. Jadi intinya pergerakan air itu dari yang encer ke yang pekat gitu, untuk menyeimbangkan ya keadaan. Nah, ketika kita udah tahu konsepnya, ini akhirnya kita bisa implementasiin ke sel-sel di makhluk hidup gitu ya, sel hewan, sel tumbuhan. Intinya di sini gue hanya merepresentasikan dua sel ini, karena sel hewan ini kan dia non dinding sel ya, nggak ada dinding selnya.
sedangkan sel tumbuhan itu ada dinding selnya. Jadi nanti akan berbeda efeknya gitu ya, efek dari potensial airnya. Kita ke sel hewan dulu. Jadi di sini ada dua keadaan di sebelah kiri ya. Sel hewan ini tuh untuk keadaan yang pertama, ini ada seolah-olah ada sel gitu ya. Sel hewan yang gak punya dinding sel, dia hanya punya membran sel. Terus di dalam sel itu potensial airnya itu -10 ya. Di luar sel itu -1000. Nah, yang mana sih yang paling hiper? Itu yang luar kan tentunya. Yang dalam itu yang hipo gitu, karena kan lebih masih kurang negatif ya dibandingkan yang di luar. Nah, jadi pergerakan airnya kan dari dalam keluar pasti ya. Jadi air di dalam sel ini tuh akan keluar untuk menyeimbangkan keadaan di luar yang hiper. Nah, lama-kelamaan karena airnya itu keluar dari sel, maka terjadi kayak penyusutan ukuran sel ini gitu ya. Nah, yang disebut sebagai krenasi. Jadi kayak penyusutan atau kayak kisut gitu. Atau apa sih? Ya tidak tegang gitu ya selnya karena airnya kan berkurang. Jadi kisut atau keriput gitu ya. Atau disebutnya krenasi. Nah, beda dengan keadaan yang kedua di mana ada sel hewan lagi gitu ya, atau sel yang gak punya dinding sel. Dia keadaan di dalam selnya itu potensial airnya itu -1000. Dibalik ya, keadaan di luarnya -10. Jadi di dalam itu hipertonik, di luar itu hipotonik. Nah, tentunya airnya itu bergerak dari luar ke dalam gitu. Nah, sehingga air itu akan mengisi si sel itu gitu. Jadi selnya nanti akan tegang di sini atau ya turgid istilahnya ya. Tegang atau turgid. Jadi kayak mengembung gitu. Dan kalau misalnya masih belum selesai karena belum seimbang potensial airnya, lama-kelamaan kan si sel ini tuh kehilangan kayak apa ya, daya untuk dia itu bisa jadi utuh gitu. Nah, akhirnya selnya itu nanti bisa pecah gitu ya, atau lisis gitu, karena ya makin lama kan udah nggak bisa nampung lagi air dari luar ke dalam ini gitu ya, maka disebutnya sebagai lisis kayak gitu ya. Nah, beda dengan sel tumbuhan nih. Sel tumbuhan ini kita punya keadaan yang sama juga dengan kayak sel hewan ya, ada dua keadaan. Keadaan pertama di mana sel tumbuhan itu kan punya dinding sel ya. Dinding sel, ini dinding selnya ya. Terus di dalam itu ada membran sel, terus ada organel-organel sel. Nah, potensial air yang ada di dalam sel itu misalnya -10, di luar itu -100. Jadi kan untuk menyeimbangkan keadaannya, maka air dari dalam sel keluar sel. Ya, maka dia akan keluar untuk menyeimbangkan keadaan. Sehingga lama-kelamaan airnya itu kan jadi membuat si membran selnya itu ya, air di dalam membran selnya itu tuh berkurang kan. Nah, jadinya ada kayak gap antara antara kayak dinding selnya sebelah dalam ini tuh dengan membran sel yang sekarang gitu, karena kan airnya berkurang. Jadi dia nggak lisis gitu, tapi dia hanya plasmanya yang lisis atau terjadi plasmolisis. Jadi dia nggak sampai kusutnya sampai pecah karena masih ketahan dengan dinding sel ini gitu ya. Tapi dia akan tetap keriput gitu ya, keriput tapi nggak sampai pecah atau disebutnya sebagai plasmolisis, karena yang dipengaruhi atau yang berpengaruh itu di plasmanya atau di membran selnya. Nah, terus untuk keadaan yang kedua itu dibalik. Jadi di bagian dalam selnya itu potensial airnya -100. Di luar sel itu -10. Jadi airnya itu kan nanti akan bergerak dari luar ke dalam sel. Nah, nantinya air akan masuk ke dalam. Nah, ini sama gitu ya kayak di sel hewan. Jadi dia akan turgid atau kayak mengembung gitu. Volume airnya kan jadi banyak gitu di dalam sel.
atau turgid gitu ya. Tapi dia nggak sampai pecah gitu, nggak sampai lisis, karena balik lagi yang yang membuat sel itu nggak pecah karena ya ada dinding selnya gitu ya. Nah jadi kayak gitu perbedaannya gitu ya antara sel hewan yang nggak punya dinding sel dengan sel tumbuhan yang punya dinding sel terhadap potensial air. Nah, contoh di sel tumbuhan misalnya ada di sel putri malu, kita daun putri malu, yang kalau disentuh itu mereka jadinya kan kayak menutup gitu ya. Nah, yang terjadi di dalamnya sebenarnya ketika disentuh tuh tekanan turgor yang ada di dalam sel Mimosa pudica atau putri malu ini tuh hilang gitu. Jadi airnya yang harusnya ada misalnya di dalam sel itu jadinya keluar gitu, sehingga turgornya hilang, jadinya layu gitu ya. Jadi air dari dalam keluar gitu ya. Nah jadi kita dari situ kita bisa kayak dapat kesimpulan di tabel ini nih gitu ya. Jadi tabel pertama ini dan tabel kedua ini ya, karena kita udah tahu fenomena yang terjadinya kayak gimana nanti, maka kita bisa kayak singkatin aja gitu dalam suatu tabel. Jadi untuk yang tabel pertama kita mau lihat keadaan luar gitu ya, keadaan di luar sel. Jika dia hipertonis atau dia itu pekat, maka sel hewan itu akan mengalami krenasi karena air akan keluar sel gitu ya. Sedangkan kalau sel tumbuhan juga airnya akan keluar kan, tetapi dia tidak mengalami krenasi tapi plasmolisis gitu ya. Jadi plasmanya yang lisis. Terus kalau keadaan luarnya hipotonis, maka sel hewan itu akan mengalami lisis yang sebelumnya itu terjadi turgiditas yang tinggi gitu ya. Jadi tegangan yang tinggi karena air itu bergerak dari luar ke dalam sel kan. Nah, sedangkan kalau sel tumbuhan sama juga, airnya akan datang dari luar ke dalam sel, tetapi dia tidak terjadi lisis, dia hanya sampai turgid aja karena ada dinding selnya. Nah, yang ketiga isotonis. Isotonis ini tuh sebenarnya keadaan di antara hiper dan hipo atau keadaan seimbang. Artinya misalnya ada sel itu ya potensial airnya -10, di luar juga -10 gitu. Jadi nggak ada terjadi pergerakan air gitu. Jadi ya sel hewannya dan sel tumbuhannya itu konstan gitu ukurannya dan jumlah airnya gitu ya. Nah, atau potensial airnya gitu ya. Jadi ini ada istilah baru nih, isotonis. Nah, terus yang tabel kedua sebenarnya dibalik aja gitu. Yang dilihat itu keadaan di dalam selnya gitu ya. Kalau keadaan di dalam selnya hipertonis, maka air kan dari luar ke dalam kan, maka ya lisis juga hewan gitu ya. Tumbuhan dia nggak sampai lisis, dia cuma sampai turgid aja. Terus kalau keadaan selnya itu hipotonis, berarti kan air di dalam selnya itu banyak, maka air akan keluar dari dalam keluar, sel hewan akan mengalami krenasi dan sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, isotonis ini tuh sebenarnya kayak istilah yang nggak asing juga sih di kita, karena kan ada kayak minuman yang kayak labelnya tuh isotonis ya gitu. Jadi kayak mengganti cairan tubuh yang hilang gitu ya kalau kita ngalami dehidrasi gitu ya. Jadi sebenarnya isotonis itu adalah untuk menyeimbangkan aja sih, menyeimbangkan keadaan gitu ya, atau ya keadaan seimbang.